Nani? Geng Tokyo Manji nyata? Sial, misteri Attack on Titan saja belum aku tuntaskan sepenuhnya. Sekarang kita diberi tugas baru oleh para petinggi organisasi. Misi itu adalah kita harus memecahkan misteri keberadaan jejak geng Tokyo Manji di dunia kita. Sial, mau tidak mau kita harus melakukannya teman-teman, karena kita adalah agen rahasia paling kredibel di seluruh dunia. Tidak ada misteri yang tidak bisa kita pecahkan. Baik, Ketua Divisi Agen Mata-Mata 0030 James L. Wallet akan menjelaskan kronologi dari kasus kali ini teman-teman. Langsung saja. パーク農館サヤーダラジェームズ・エル・オレットシャパサヤ ITU タイダックペンタイングヤンエラデーシニサヤメンジャバットセバガイケチュアデビジーエージュンマタマタオーガニサシルーダル OK イラングサングサジャパダケインティパーマサラハニアジャダイサーットサヤシダングメンカリインフォメアジテンタンブジェジャクデジタルエレンジャエージャーデイディープウェブタンパデーセンガジャサヤメンデパットセディキットデータドクメンラヘジアミリックエリートグローバルヤンベリジーテンタンブカタタンミシペンブーヌハンケパダパラオレングペンタイングダニアダンヤンメンジジュートカンアダラオレングヤンデーベリミシペンブーヌハン ITU テルニエタアダラウオーキルアンゴータダリジング東京マンジアイツケンリグジ AKA バングドレイ君ナーダリシチュラパラペティンギオーガニサシルーダルメナインパルカンジカジング東京マンジ ITU ニャタベナルADA デーダニアキタタピカレナジング東京マンジサーットインイベラダダラムノンガンエリートグローバルダイセガラインフォメアジテンタンブジング東京マンジセオラオラハンヤテルデンガーセパーティケンタッツサジャバウナムンキタタイダックビサメニエンチューンヤアパラギメリハトニアイニラーアラサンケナパセラマイニタイダック ADA テンバーリテアンジカデーダニアキタテルデパットジング東京マンジーニセパーティーチュラクロノロギミシカリーニパラエージュンラヘジアBaik, terima kasih agen 0030 James L. Wallet. Jadi teman-teman, bagaimana cara kita menyelesaikan kasus ini jika kita tidak punya bukti sama sekali tentang keberadaan geng Tokyo Manji? Caranya adalah kita harus mencari jejak-jejak yang ditinggalkan oleh geng Tokyo Manji di seluruh dunia, karena saya yakin pasti ada suatu alasan kenapa ketua geng Tokyo Manji yaitu Sano Manjiro aka Mickey memutuskan untuk bergabung dengan elit global. Ada suatu konspirasi di sini teman-teman. Jadi saya percaya Bang Mickey pasti sudah memberikan beberapa petunjuk agar ada orang yang menyadari bahwa geng Tokyo Manji saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dan itulah tugas kita sekarang teman-teman. Ayo kita temukan jejak keberadaan geng Tokyo Manji di dunia kita, lalu kita akan selamatkan Bang Mickey agar kembali ke jalan yang benar. Let's go. Nah ternyata teman-teman, petunjuk yang ditinggalkan oleh Bang Mickey adalah dengan menyebarkan simbol geng Tokyo Manji ke seluruh dunia, yaitu simbol swastika. Dan setelah saya lacak keberadaannya, ternyata benar, terdapat beberapa simbol geng Tokyo Manji berupa geoglif, bangunan, dan tanda-tanda misterius yang tersebar di seluruh dunia. Saya yakin simbol-simbol itu adalah petunjuk kita untuk memecahkan kasus kali ini. Jadi mari kita selidiki satu persatu simbol geng Tokyo Manji ini. Ikuzo. Oke, di episode kali ini kita awali penyelidikan ini pada simbol swastika berupa geoglif tertua yang ada di daerah Kazakhstan. Dan kebetulan juga di sana saat ini sedang dilakukan penggalian geoglif oleh para arkeolog Kazakhstan. Jadi sekarang saya akan ke sana berpura-pura menjadi arkeolog normal, padahal saya adalah arkeolog anime. Saya akan menyusup menjadi impostor untuk mencuri informasi yang saya butuhkan, yaitu informasi tentang keberadaan geng Tokyo Manji di dunia kita. Oke, langsung saja saya akan ke sana. Fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. I don't think you have any idea how fast I'm here. I'm fast as fuck, boy.
fast as fuck, boy. A few moments later. Lokasi penggalian geoglif simbol swastika ini berada setengah mil di sebelah timur dari kota Urpek, di distrik Amangeldi di daerah Kostanay. Geoglif ini disebut dengan nama Turgay Triradial Swastika, yang merupakan sebuah tanggul berbentuk 3 swastika radial dengan diameter 94 meter di sisi kanan atas dari objek yang terletak 7 gundukan, berupa cekungan rendah dengan diameter yang berbeda antara 15 sampai 33 meter. Oke, kemungkinan saya perlu waktu sekitar 1 tahun untuk penyelidikan ini teman-teman. Jadi sampai jumpa tahun depan ya. Di tahun depan saya akan memberikan informasi yang saya dapatkan ini setelah menyusup ke proyek penggalian geoglif swastika yang ada di Kazakhstan. 1 year later. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, arkeolog anime paling ahli di antara para ahli. Seperti yang kalian tahu, sekarang saya sedang menyusup sebagai impostor di tempat penggalian geoglif di daerah Kazakhstan. Maksud saya sudah 1 tahun lebih saya berada di tempat ini. Saya dan para arkeolog saat ini tengah mencoba menguak misteri geoglif yang ditemukan oleh seorang pengamat arkeolog, yaitu Dmitry Day pada tahun 2014 yang lalu. Ia menemukan penampakan-penampakan ini di Google Earth berupa ratusan simbol geoglif misterius di daerah Kazakhstan. Awalnya, kami para arkeolog kebingungan tentang fungsi daripada simbol-simbol ini karena geoglif ini dibuat pada zaman besi. Jadi, kami harus menggunakan teknik arkeolog yang sangat tinggi teman-teman, yang disebut dengan teknik Optically Stimulated Luminescence atau disingkat OSL, agar bisa mengidentifikasi umur dari geoglif ini. Akhirnya, berkat usaha seorang teman arkeolog saya yang berasal dari Kostanay University di Kazakhstan, yaitu Andrei Logvin dan Irina Sevnina, akhirnya kami mengetahui umur dari geoglif ini adalah sekitar 2800 tahun yang lalu. Wow, sangat-sangat tua sekali. Setelah itu, saya sebagai seorang arkeolog impostor yang handal kemudian mengikuti para arkeolog Kazakhstan untuk menghadiri konferensi arkeologi di Istanbul, Turki. Di sana kita membahas secara mendalam kasus misteri geoglif ini teman-teman. Dan tentu saja saya tidak berkontribusi apa-apa di sana karena saya di sana hanyalah seorang impostor. Akhirnya konferensi pun diakhiri dengan gagasan jika ratusan geoglif ini dibuat untuk tujuan ritual suci. Gagasan ini didukung karena setelah kita melakukan penggalian pada salah satu geoglif tersebut, ditemukan banyak sekali benda-benda seperti tungku sebagai media penyembahan. Dan juga menurut banyak pendapat arkeolog, geoglif ini besar kemungkinan dibuat sebagai penanda wilayah suku pada saat itu, karena masing-masing geoglif ini tidak berada dalam satu wilayah yang sama. Oke, biar saya tunjukkan. Yang ini geoglif swastika sebagai penanda wilayah di kota Urpek. Lalu yang kedua, ada geoglif berbentuk piramid yang dinamakan Ustogashki Square. Geoglif ini berada di kota Troits, distrik Amangeldi, Kostanay. Dan masih banyak lagi geoglif-geoglif yang tersebar di daerah Kazakhstan bagian tengah ini yang digunakan oleh orang zaman dahulu sebagai penanda wilayah. Nah, itulah informasi yang saya dapat dari para arkeolog Kazakhstan setelah saya menyamar sebagai arkeolog normal di pusat penggalian geoglif swastika di daerah Kazakhstan selama 1 tahun ini. Akhirnya saya tahu fungsi dari geoglif swastika ini, yaitu sebagai media ritual penyembahan dan sebagai penanda wilayah suku pada saat itu. Tapi sayangnya informasi yang saya dapatkan selama 1 tahun ini nyatanya belum bisa menjawab misteri tentang geng Tokyo Manji di dunia kita. Saya sedikit merasa menyesal sudah capek-capek menjadi impostor malah belum bisa mendapatkan informasi yang saya butuhkan. Tapi bukan arkeolog anime namanya jika saya tidak bisa menyelesaikan kasus ini teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, ini benar-benar simbol swastika teman-teman. Tapi tentu saja bukan swastika yang sering kita lihat. Swastika jenis ini sepertinya adalah milik dari bangsa Keltik teman-teman. Tapi kenapa gambar wajah di simbol swastika ini sangat familiar ya? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Stop it, oke lanjut.
Saya menduga bangsa Celtic pasti ada hubungannya dengan geng Tokyo Manji ini. Jadi ayo kita selidiki tentang bangsa Celtic, mudah-mudahan kita mendapat informasi setelahnya. Igezo. Bangsa Celtic dikenal sebagai leluhur sebagian orang Eropa saat ini yang sudah hidup sejak 1500 sebelum Masehi. Bangsa Celtic dahulu merupakan bangsa yang kuat dan kaya di daratan Eropa. Tapi walau begitu tidak seperti bangsa sejenisnya yaitu Romawi dan Yunani yang berbentuk satu kerajaan besar, bangsa Celtic berbentuk ratusan kepala suku yang tersebar hampir ke seluruh daratan Eropa dan sekitarnya. Namun, karena bangsa Celtic tidak mengenal tulis-menulis, jadi para arkeolog kesulitan untuk menelusuri lebih jauh tentang sejarah bangsa ini. Para arkeolog hanya bisa melihat rekam jejak sejarah dari saingan bangsa Celtic, yakni peradaban-peradaban bangsa lain yang hidup pada masa tersebut. Menurut catatan sejarah orang Yunani, bangsa Celtic terkenal dengan bangsa yang berisi para prajurit kuat dan barbar. Bahkan, bangsa Celtic pada masa itu mendapat julukan sebagai pemburu kepala dan tentara bayaran paling brutal di wilayah Eropa. Sementara bangsa Romawi menyebut bangsa Celtic dengan sebutan Galli atau Gallia. Bangsa Romawi diceritakan sering bentrok dengan suku Celtic ini untuk memperebutkan wilayah jarahan. Nah, pada tahun 390 sebelum Masehi, seorang panglima perang Celtic yang terkenal sangat barbar dan tidak kenal takut bernama Brennus berhasil memporak-porandakan Romawi dan menjarah bangsa Romawi hingga ke Sisilia serta menghabisi sebagian besar senat Romawi. Nah, inilah awal dari kehancuran bangsa Celtic di Eropa, teman-teman. Karena setelahnya pada masa pemerintahan Romawi yang dipimpin langsung oleh Julius Caesar, bangsa Celtic kalah telak melawan bangsa Romawi yang saat itu jauh-jauh lebih modern dari segi persenjataan dan taktik strategi perang. Dan tentu saja, kalahnya bangsa Celtic juga dipengaruhi oleh sisi internalnya. Diceritakan bangsa Celtic kalah dari bangsa Romawi dikarenakan adanya pengkhianat di antara kepala suku bangsa Celtic lainnya. Akhirnya bangsa Celtic yang masih tersisa sebagian berada dalam kekuasaan bangsa Romawi dan sebagian lagi menyebar luas ke seluruh daratan bumi termasuk di daerah Kazakhstan. Nah, geoglif ini besar kemungkinan dibuat oleh bangsa Celtic yang sudah bermigrasi dari daratan Eropa ke daerah Kazakhstan. Oke, jadi apa kesimpulan yang kita dapat dari sejarah bangsa Celtic kuno ini? Dan apa hubungannya dengan keberadaan geng Tokyo Manji? Nah, kesimpulannya adalah Bang Mickey lewat geoglif ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa geng Tokyo Manji adalah reinkarnasi perjuangan bangsa Celtic di dunia modern saat ini. Bangsa Celtic dan geng Tokyo Manji sama-sama berisi seorang pejuang tangguh yang suka berperang untuk memperebutkan wilayah lain atau geng lainnya. Dan ini juga yang mungkin menjadi alasan kenapa Bang Mickey terkenal sangat kuat dan barbar. Karena Bang Mickey rupanya adalah keturunan langsung bangsa Celtic, teman-teman. Sehingga bakat bertempur sudah mendarah daging pada diri Bang Mickey. Tapi karena suatu kesalahan fatal, geng Tokyo Manji kemudian memilih lawan yang salah hingga masuk ke dalam perangkap yang disiapkan oleh organisasi elit global. Seperti halnya kisah bangsa Celtic yang salah memilih lawan, yaitu bangsa Romawi yang terkenal sangat maju dan licik. Bangsa Romawi akan melakukan cara apa saja agar bisa mengalahkan musuh-musuh mereka. Sedangkan bangsa Celtic hanya tahu cara mengandalkan kekuatan tempurnya saja. Inilah yang terjadi, teman-teman. Jika kalian hanya mengandalkan otot tapi tidak memaksimalkan otak kalian, kalian yang sudah membaca manga Tokyo Revenger pasti tahu bagaimana kisah geng Tokyo Manji yang hancur karena kecerdikan seorang pengkhianat. Intinya, lewat geoglif ini sekarang kita tahu alasan kenapa geng Tokyo Manji bekerja untuk organisasi elit global. Adalah bukan karena atas kemauan pribadi, melainkan karena dipaksa oleh rencana licik elit global, teman-teman. Wah, ini tidak bisa dibiarkan. Pokoknya kita harus menyelamatkan Bang Mickey dan geng Tokyo Manji dari kelicikan elit global, teman-teman. Di episode ke depan mudah-mudahan kita bisa menemukan akar permasalahan yang terjadi antara geng Tokyo Manji dan organisasi elit global agar kita bisa menyelamatkan Bang Mickey. Oke, itu saja ekspedisi jejak geng Tokyo Manji kali ini, teman-teman. Misteri ini sepertinya akan bisa kita pecahkan setelah kita menyelidiki seluruh petunjuk simbol swastika yang tersebar hampir di seluruh dunia. Kita akan melanjutkan ekspedisi ini nanti, teman-teman. Dan untuk sekarang, kasus kali ini selesai.